Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rama Putri Amalinda. Di video kali ini saya membuat donat tanpa mixer, tanpa ulen dan juga tanpa telur. Tapi hasilnya itu lembut, empuk dan mulus banget. Ini wajib dicoba ya teman-teman, karena ini versi ekonomis dan cocok untuk jualan. Untuk tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk tonton terus videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Nah, di sini saya siapkan susu hangat sebanyak 180 ml. Ini yang saya pakai susu kental manis dan ditambahkan air sampai mencapai 180 ml. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah gula larut, tambahkan ragi instan 1 sendok teh. Di sini saya pakai Pernipan, bisa pakai merek apa aja. Aduk kembali sampai rata. Nah, di sini saya mau tanpa ulen, jadi margarin saya cairkan sebanyak 2 sendok makan. Setelah dicairkan setara dengan 5 sendok makan. Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Lalu akan saya diamkan untuk beberapa saat supaya raginya aktif. Nah, ini sudah beberapa saat, kurang lebih 5 menit. Raginya mengembang dan ini tandanya raginya masih aktif dan siap kita gunakan. Kemudian di sini saya tambahkan tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar sebanyak 250 gram dan seperempat sendok teh garam. Diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, saya beri lubang di bagian tengahnya. Masukkan cairan larutan yang ragi, gula dan margarin. Di sini saya tuang semuanya karena takarannya sudah pas menurut saya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Menggunakan spatula atau centong, bisa juga menggunakan tangan ya. Nah, di sini saya tanpa menggunakan mixer ataupun mengadoni sampai kalis ya, hanya menggunakan spatula aja. Kalau sekiranya adonannya kurang air, boleh ditambahkan air sedikit ya. Nah, di sini saya pakai air secukupnya tadi yang sudah saya takar tadi. Ini udah cukup menurut saya. Dan ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga ditutup dengan kain serbet. Nah, ini saya tutup kurang lebih selama 40 menit atau sampai adonannya itu mengembang sampai 2 atau 3 kali lipat. Nah, setelah mengembang seperti ini, kemudian saya kempeskan. Jika tangannya terasa lengket, bisa menggunakan minyak. Dan hasil tepungnya itu adonannya seperti ini ya. Setelah dikempeskan seperti adonan semula, ini akan saya bulatkan atau dironding agar semua udara yang terperangkap di dalamnya itu benar-benar keluar ya. Kemudian taruh di meja kerja dan pastikan udara yang di dalam itu dikeluarkan secara total agar hasil donatnya itu maksimal. Nah, di sini saya bagi adonan menjadi 4, kemudian saya bagi lagi menjadi 16 bagian. Kalau ditimbang
Masing-masing adonan ini 30 gram. Nah, kalau ingin lebih kecil bisa ditakar menggunakan timbangan seberat 20 gram. Nah, setelah saya potong-potong semuanya, sini akan mulai kita rounding, dironding dan dipipihkan terlebih dahulu agar semua udara yang ada keluar, benar-benar total keluar. Selanjutnya dironding seperti ini, atau dengan bagaimana cara teman-teman untuk supaya lebih mudah. Nah, saya rounding aja seperti ini, ditekan-tekan agar udara yang ada di dalamnya itu benar-benar keluar. Jadi tidak ada lagi mengandung udara di dalam. Dan ditekan sambil dironding seperti ini ya. Lakukan semuanya sampai habis. Setelah semua selesai dironding, ini akan saya tutup kembali menggunakan kain serbet bersih selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini adonan sudah sedikit mengembang, dan inilah saatnya kita untuk membentuk bulatan atau donat bolong. Untuk membuat donat bolong, di sini saya pipihkan menggunakan spatula aja dan sedikit dirapikan. Jika ada gelembung bisa dipecahkan. Kemudian saya bolongin dengan alat seperti ini ya. Ini saya pakai pipa. Bisa pakai tutup botol yang sekiranya bulatannya itu tidak terlalu besar. Nah, lakukan semuanya dengan cara yang sama, tapi untuk membuat donat buntu atau donat bomboloni hanya cukup ditekan menggunakan spatula atau scraper, tidak perlu dibolongi tengahnya ya. Lakukan semua adonan sampai habis dengan cara yang sama. Nah, setelah selesai semuanya, kemudian ini saya tutup kembali dan saya fermentasi selama kurang lebih 1 jam, atau disesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing ya. Jika keadaan ruangan hangat, bisa hanya menggunakan waktu 40 menit. Nah, selanjutnya ini saya goreng. Nah, di sini saya goreng menggunakan minyak panas, tapi menggunakan api kecil. Jangan terlalu besar apinya karena nanti akan cepat gosong. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan bawahnya boleh dibalik. Ini saya hanya menggunakan teknik sekali balik. Jadi menggoreng donat itu tidak boleh sering-sering dibalik ya, supaya hasilnya tidak berminyak. Nah, ini sudah matang. Selanjutnya boleh diangkat dan ditiriskan.
setelah ditiriskan, donat ini bisa kita hias sesuai selera. Di sini saya menghias donatnya dengan memberi topping glaze green tea dan juga tiramisu. Untuk toppingnya ini sesuaikan selera masing-masing ya. Bisa menggunakan glaze ataupun gula bubuk. Nah, di sini saya topping dibentuk sesuai yang ada di pikiran saya. Jadi untuk membentuknya itu tidak sulit ya teman-teman, hanya menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi yang bersih dan dicoret-coret seperti ini aja. Hasilnya sangat cantik dan menarik. Jangan dikasih. Lakukan semuanya sampai si donatnya habis dan selesai untuk dibentuk ya. Nah, di sini saya pakai tiramisu dan diberi topping lagi dengan green tea. Ini saya akan bentuk menjadi bentuk bunga. Nah, cukup seperti ini aja, sudah cukup menarik. Nah, ini sudah selesai semuanya saya beri topping. Untuk bagian yang lain ini saya beri gula donat atau bisa pakai gula kastar. Nah, donat siap untuk dihidangkan teman-teman. Selamat mencoba ya. Ini hasilnya, donatnya empuk, lembut dan tanpa mixer, juga tanpa telur, tanpa ulen sama sekali. Jadi teman-teman wajib coba ya, agar teman-teman itu tetap bisa membuat cemilan untuk anak-anak atau untuk ide usaha yang untuk pemula, untuk membuat ide jualan seribuan. Ini cocok banget karena ini ekonomis banget.